Perkenalkan, saya Syakir Al-Sufi dari BDG 2, ex BDG 2, nomor absen 16. Kami akan menjelaskan tentang bisnis kami, yaitu manajemen organisasi kami yang ada di dalam perusahaan kami, yaitu owner, COO, manajer operasional, logistik dan gudang, manajer keuangan, bagian pembukuan, manajer pemasaran, tim penjualan, manajer IT, developer, manajer HR, bagian administrasi, customer service, dan bagian atensi pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisala Tiwaksa. Saya absen 33 dari XPD 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sati. Satu, owner berkomunikasi dengan semua manajer untuk mengarahkan visi, misi, dan strategi bisnis. Dua, manajer operasional berkoordinasi dengan visi logistik dan gudang terkait inventaris serta dengan semua visi lain untuk menjaga kelancaran operasi. Logistik dan gudang berkomunikasi dengan pemasaran, keuangan, dan customer service terkait stok, pengiriman, dan inventaris. 3. Manajer keuangan melaporkan keuangan kepada owner dan bekerja sama dengan semua visi terkait anggaran dan laporan keuangan. Bagian pembukuan berkomunikasi dengan logistik, customer service, dan keuangan untuk mencatat transaksi dan laporan. 4. Manajer pemasaran mengkoordinasikan strategi pemasaran dengan owner dan berkomunikasi dengan tim penjualan serta pembagian penawaran untuk meningkatkan penjualan. Tim penjualan berkomunikasi dengan customer service dan logistik terkait produk dan promosi. Bagian penawaran berkoordinasi dengan pemasaran dan penjualan untuk menyusun promosi. 5. Manajemen IT berkomunikasi dengan owner, pengelolaan platform, dan semua visi terkait kebutuhan teknologi, pengelolaan platform, bekerjasama dengan penjualan, customer service, dan developer untuk mengelola platform. 5. Manajer HR berkomunikasi dengan owner dan manajer lain terkait kebutuhan SDM dan merekrut untuk pemenuh tenaga kerja. Bagian rekrutmen berkoordinasi dengan semua divisi untuk merekrut dan menempatkan karyawan. 7. Developer berkoordinasi dengan IT dan semua divisi untuk mendukung teknis platform. 8. Customer service menangani pelanggan, berkomunikasi dan rentasi pelanggan, dan melaporkan masalah ke administrasi. Bagian administrasi mengelola dokumentasi dan membantu komunikasi lintas divisi terkait pelanggan. 9. Bagian retensi pelanggan bekerjasama dengan customer service dan pemasaran untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad adalah saya melanjutkan presentasi dari teman saya Ical. 4. Untuk kelalaian. 1. Owner mengawasi bisnis, pemilik bisnis yang mengawasi keseluruhan operasi dan membuat keputusan strategis. 2. COO mengkoordinasikan setiap divisi. 3. Manajemen operasional mengawasi proses yang agar bisnis berjalan efisien, logistis dan gudang mengelola persediaan dan memastikan distribusi barang berjalan lancar. 4. Manajer keuangan mengawasi keuangan dan mengatur anggaran. Bagian pembukuan mengurus pembukuan dan laporan keuangan. 5. Manajer pemasaran mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Tim penjualan bertugas menawarkan dan menjual produk kepada konsumen. Bagian penawaran menyiapkan penawaran khusus, diskon, dan promosi untuk menarik pelanggan. 6. Manajer IT mengelola sistem teknologi infrastruktur IT yang mendukung operasi bisnis. Pengelola platform mengelola
platform online seperti e-commerce. 7. Manajer HR atau sumber manusia bertanggung jawab atas rekrutmen dan mengembangkan sumber daya manusia. Bagian rekrutmen mengurus proses perekrutan dan pengembangan karyawan. 8. Developer mengembangkan aplikasi atau sistem yang dibutuhkan perusahaan, terutama untuk platform digital. 9. Customer service mengelola interaksi harian dengan pelanggan, termasuk menangani pengembalian barang dan keluhan. Halo, kembali lagi bersama saya Arif Sadi. Saya akan menjelaskan tentang keuangan di bisnis kami. 1. Perencanaan anggaran. Menyusun rencana pengeluaran dan pemasukan untuk periode tertentu, yaitu bulanan, kuartalan, atau tahunan, berdasarkan kebutuhan operasional dan target bisnis. Pihak yang bertanggung jawab yaitu manajer keuangan bertanggung jawab menyusun dan dengan persetujuan owner. 2. Penerimaan uang. Mencatat semua pemasukan dan penjualan, baik dari penjualan tunai, kredit, atau transfer bank. Setiap pemasukan dicatat dan diverifikasi untuk memastikan akurasi data. Pihak yang bertanggung jawab bagian pembukuan, petugas mencatat transaksi masuk dan manajer keuangan dan kesesuaiannya. 3. Pengeluaran operasional meliputi pembelian barang dagang, gaji karyawan, biaya operasional, biaya promosi, dan pengeluaran rutin lainnya. Setiap pengeluaran harus disetujui sesuai anggaran yang sudah disusun. Pihak yang bertanggung jawab manajer keuangan menyetujui pengeluaran sesuai anggaran, sementara bagian pembukuan mencatat setiap transaksi pengeluaran. 4. Pembayaran pemasok. Proses pembayaran kepada pemasok barang atau layanan berdasarkan faktur yang diterima. Pembayaran ini dilakukan sesuai syarat pembayaran dan setelah diverifikasi. Pihak yang bertanggung jawab yaitu manajer keuangan memverifikasi kelayakan pembayaran dan bagian pembukuan mencatat pembayaran setelah dilakukan. Pencatatan dan pelaporan keuangan. Semua transaksi baik penerimaan atau maupun pengeluaran dicatat dalam sistem pembukuan dan dilakukan secara berkala, biasanya bulanan atau kuartalan, dalam bentuk laporan keuangan. Pihak yang bertanggung jawab yaitu bagian pembukuan mencatat dan menyusun laporan harian, sementara manajer keuangan menyusun laporan akhir dan menyampaikan ke owner. 6. Audit internal. Memastikan keuangan perusahaan dikelola dengan benar dan tidak ada penyimpangan. Proses ini bisa meliputi pemeriksaan kas, inventaris, atau dokumen keuangan yang lain. Pihak yang bertanggung jawab yaitu manajer keuangan bertanggung jawab memastikan semua catatan keuangan akurat, sementara auditor internal melakukan audit berkala. 7. Evaluasi dan analisis keuangan. Menganalisis performa keuangan berdasarkan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Analisis ini berguna untuk perencanaan anggaran selanjutnya dan menentukan langkah bisnis yang lain. Pihak bertanggung jawab yaitu manajer keuangan melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada owner untuk pengambilan keputusan. Perbekalan yang ada di bisnis kami yaitu stok produk utama, persediaan smartphone dari berbagai merek, model, dan spesifikasi yang dijual kepada pelanggan, aksesoris dan produk pendukung bahan seperti casing, earphone, charger, screen protector, dan produk tambahan lainnya yang dijual sebagai pelengkap smartphone. 3. Material promosi dan kemasan. Item seperti brosur, katalog produk, display produk di toko fisik, serta kemasan khusus untuk mengemas produk saat pengiriman. Perlengkapan operasional. Barang-barang seperti komputer, printer, alat tulis, dan perangkat lain yang digunakan oleh tim operasional gudang, pemasaran, dan penjualan. 5. Perlengkapan gudang. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyimpan, memindahkan, dan mengelola stok di gudang seperti rak penyimpanan, troli, dan barcode scanner. 6. Perangkat teknologi. Sistem manajemen inventaris, aplikasi penjualan,
serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya yang mendukung operasional bisnis dan layanan pelanggan. Tugas ini dipegang oleh staf logistik dan booster di bawah koordinasi manajer operasional. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan oleh tim saya yang lain. Tata usaha, struktur tata usaha di bisnis saya. 1. Manajer tata usaha bertanggung jawab atas seluruh aktivitas administrasi. 2. Staf administrasi dan pembukuan mencatat transaksi penjualan dan pembelian serta menyusun laporan. 3. Staf pengelolaan inventaris memantau dan mencatat stok smartphone dan aksesoris. 4. Staf pengadaan barang, mengelola pemesanan dan pengadaan produk. 5. Staf layanan pelanggan, pengelolaan pembelian barang dan layanan purna jual. Tugas tata usaha. 1. Pengelolaan dokumen dan arsip, menyusun dan menyimpan dokumen seperti faktur dan laporan keuangan. 2. Mencatat transaksi penjualan dan pembelian. 3. Pengelolaan stok. Mengelola stok dan memantau stok barang dan memastikan kesediaan produk. 4. Administrasi pendataan, mengelola proses pendataan barang dan mencatat pengiriman. 5. Pelayanan administrasi, menyusun laporan penjualan dan mendukung divisi lain dengan tugas administratif. Silakan yang masyarakat itu membangun citra mempromosikan keunggulan produk melalui media sosial dan konten kreatif, manajemen media dan influencer, hubungan dengan media dan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. 3. Komunikasi krisis siapa strategis, cepat dan transparan untuk menangani masalah produk atau keluhan pelanggan. 4. Penyusunan konten dan materi promosi seperti artikel dan tutorial untuk menarik perhatian pelanggan. 5. Cara dan sponsorship, selenggarakan peluncuran produk atau ikuti pameran untuk memperkenalkan merek. 6. Layanan pelanggan, berkomunikasi baik dengan pelanggan melalui media sosial dan tanggapi keluhan.